warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadarni fardahu wa anta khairul warithin. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin semuanya, jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa keimanan, ketakwaan, niatan, kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah sekaligus yakni mengikuti kajian kitab Tuhratun Nasihin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mudah-mudahan kita ridho dan Allah ridho sehingga kembali di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka halaman 213 lanjutan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazulu itu orang hilang. Jadi orang lengsir, orang hilang. Artinya selalu. Jadi kalau orang hilang itu maksudnya ya selalu. Qadama abdin, telapak kaki seorang hamba, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Artinya sebelum dua telapak kaki seorang hamba itu melangkah kelak pada hari kiamat di alam mahsyar, hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, untuk apa dihabiskan. Jadi umurnya untuk apa dihabiskan, digunakan. Wa an jismihi, dan yang kedua adalah tentang jasmaninya, tentang kesehatannya. Fima ablahu, untuk apa juga digunakan. Wa an ilmihi ma amila bihi, dan tentang ilmunya, yaitu apakah diamalkannya. Wa an malihi, dan yang keempat adalah tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana didapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa digunakannya. Walaupun itu secara
garis besar, ya tentu munakosahnya, pertanyaannya ya tentu banyak, terutama awwaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi pertama kali tentu bab sholatnya. Itu termasuk waktu kita hidup ini digunakan untuk apa? Terutama adalah digunakan untuk taat kepada Allah, yakni melaksanakan perintah sholat, dan begitu seterusnya. Jadi para bapak, para ibu, hadirin semuanya, ini termasuk perkara gaib, sesuatu yang harus kita tasdik, beriman, yakin bahwa nanti ketika hari kiamat itu kita pasti akan berada di alam mahsyar dan akan mengalami hisab. Hisab itu perhitungan amal. Jadi amal kita itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu diceritakan di sana bahwa kurang lebih 50.000 tahun di dalam antrian untuk persidangan itu. Bahkan matahari di atas kepala kita dalam keadaan kepanasan, bahkan ada yang berkeringat darah, bukan hanya sekedar air keringat tapi berdarah-darah. Bahkan wajah mereka ada yang seperti wajah babi, ada yang seperti seekor anjing, ada yang seperti seekor kuda, macam-macam, tergantung amalnya. Tapi ada golongan yang istimewa, bi ghairi hisab, yaitu golongan yang tidak melalui proses hisab, tidak melalui proses hisab, karena amal-amal mereka istimewa. Di antaranya adalah satu, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, orang yang istiqomah sholat tahajud. Jadi orang-orang yang sholat tahajud itu nanti golongan biloil hisab, bukan sekali 2 kali ya istiqomah, ya, sekalipun 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, orang yang hafal Quran atau orang yang istiqomah membaca Quran, difahami dan diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, difahami, diamalkan. Yang keempat adalah ulama yang ilmunya diamalkan, bukan sekedar ulama, ya, bukan sekedar kiai ustaz, tapi kiai ustaz yang ilmunya diamalkan. Sebagaimana Rasulullah menjadi suri tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang bagi mereka yang beriman kepada Allah. Jadi ulama yang ilmunya diamalkan itu tergolong orang-orang yang tanpa dihisab. Para rasul, para nabi, ya, para rasul, para nabi, kemudian termasuk orang yang diuji oleh Allah, matanya sakit hingga parah. Kan sekarang sering ya kena kencing manis terus buta gitu, tapi dia sabar, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan Allah.
itu tergolong bighairi hisab. Termasuk orang yang sakit, ya, diberikan musibah, bala, macam bencana dan sebagainya, baik secara fisik maupun non fisik, tapi sabar. Karena Allah itu untuk mencintai hambanya, untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, untuk ridho radiyatan mardiyah, itu dengan cara diberi ujian. Oleh karena itulah ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Jawab Rasulullah, para Rasul dan Nabi. Lalu kemudian mereka yang sifatnya menyerupai para Rasul dan Nabi, tentu para ulama, para alim, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya kata Rasulullah. Artinya Allah itu menguji seseorang sesuai kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi iman dan ibadah seseorang, semakin berat ujiannya. Nah kalau gitu nggak usah terlalu kuat Ustaz imannya, biar nggak berat-berat ujiannya. Ya berarti kan nggak kepingin diridhoi Allah, nggak ingin dicintai Allah. Itulah cara Allah untuk mencintai dan meridhoi hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan. Makanya para rasul, para nabi, para aulia itu bukan mereka jauh dari Allah, justru dekat dengan Allah, diuji sebagai rasa cinta Allah kepada mereka. Makanya itu tergolong yang nanti bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Jadi orang-orang mendapat ujian baik secara fisik maupun non fisik, termasuk sakit. Kamu sakit langganan kuota ganti. Ya nggak apa-apa, itu cara Allah mencintai kita. Supaya apa? Kita nggak putus asa. Jangan beranggapan awake dhewe iki lara, jangan-jangan Allah ini benci dengan saya. Bukan. Atau jangan-jangan karena dosa saya Allah murka kepada saya. Tidak. Itulah cara Allah mencintai kita, biar kita tidak mudah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah. Lalu orang yang bepergian lalu kemudian meninggal dunia, itu termasuk bighairi hisab. Haji, umroh kok ditakdir meninggal dunia, asal tujuan bepergiannya adalah yang diridhoi oleh Allah, bukan tujuan untuk menuju maksiat, ya. Kalau tujuannya maksiat, lah beda lagi, nggak mendapat keistimewaan. Jadi ketika kita ngaji seperti ini, kok ditakdir meninggal dunia, itu tergolong orang-orang yang bighairi hisab. Barangkali takdirnya mari ngaji terus turu bablas angin, ya udah bighairi hisab. Bahkan banyak kiai seperti Yai Mukti Wonorejo itu ngaji begini terus geblak meninggal dunia. Yai Mukti termasuk kakak saya dulu ketika khutbah. Jadi ketika khutbah geblak di saat khutbah itu, lalu dibawa ke rumah sakit meninggal. Jadi banyak contoh-contoh. Itu termasuk syahid fi dunya bighairi hisab. Dan juga yang termasuk bighairi hisab itu orang-orang yang mati syahid. Makanya ketika orang Islam itu ada peperangan seperti sekarang di mana Palestina, itu malah sebuah medan yang dijadikan untuk syahid oleh mereka. Barangkali menurut pandangan orang-orang kafir, mereka mati itu
kasihan ye, celaka lo ya. Loh bukan, justru mereka digunakan ladang untuk menuju syahid biwiri hisab itu. Makanya jikalau suami mereka meninggal, para istri yang ada di sana itu malah tersenyum, bukan menangis. Jikalau ada ibu anaknya meninggal, justru mereka tersenyum, bukan menangis. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim. Jangan mengira, jangan menyangka kalian orang yang mati di jalan Allah, syahid itu adalah mati sia-sia. Tidak, mereka hidup di sisi Allah. Jadi kalau orang kafir ingin mengalahkan umat Islam dengan persenjataan canggih, itu sangat keliru. Bagaimana kita mengalahkan kelompok yang gak takut mati? Jadi orang Islam itu gak takut mati. Semakin dibom ya semakin mereka semangat. Makanya negara-negara yang gak ikut medan perang ya melok perang kabeh kan gitu. Yang Lebanon lah, yang Yaman lah, yang Syria, yang Irak, macam-macam ikut saling membantu. Kenapa nggak takut dibom? Mereka nggak takut mati, malah mencari syahid. Orang yang takut mati itu kan karena hubbud dunya, karena hatinya selalu disetir oleh harta. Ya, orang Islam tuh kaya nggak ada masalah, tapi nggak boleh selalu disimpan di hati. Seperti jenengan gini kan alhamdulillah waktu di masjid, masuk terus mobil digowo, emas digowo, duit digowo, yang enggak lah, kan ditinggal semua. Terus gak dipikir, yang dipikir hari ini adalah Allahu Akbar, ketaatan kepada Allah. Jadi di alam mahsyar nanti Nabi pernah mengatakan kelompok yang tidak dihisab itu jumlah dari umatnya itu kurang lebih 70.000. Lalu dari 7.000 itu membawa 70.000 lagi. Lalu kemudian di setiap 1.000-nya lagi membawa 70.000 lagi, dan begitu seterusnya. Jadi jangan berkecil hati. Pakai berarti ya iyalah, nggak sedikit, mek 70.000. Waduh gak masuk iso-iso dewi kan gitu. Makanya 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000. Lalu setiap 1.070.000-nya membawa 70.000 lagi, dan seterusnya. Walaupun begitu ya tetap sedikit, ya. Makanya menjadi kelompok sedikit itu harus kita bangga. Itu kenapa? Ya buktinya Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur adalah sedikit orang-orang dari hamba-Mu yang mau bersyukur kepadamu. Berarti orang yang mau bersyukur itu sangat sedikit. Makanya kalau kita ngaji lalu jumlahnya kita sedikit, harus bangga, karena dipuji dalam Quran faqalilum min ibadiyas syakur. Jadi kelompok sedikit itu kelompok yang dipuji oleh Allah. Belum tentu kelompok yang banyak itu. Nah sekarang kalau jenengan mau ingin banyak di Kodam Brawijaya sana, banyak full orang itu di sana itu, kulineran tiap malam itu. Jumlah kita ini nggak ada apa-apanya, tapi di sana keblok-blok. Nah itu belum di tempat-tempat yang lain. Ya. Monggo lanjutkan halaman 214. Jadi wa qalilum min ibadiyas syakur, kita bangga dari kelompok. Jadi kelompok sedikit ini karena apa? Disitulah yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cucilah wajah kalian dengan air mata. Jadi cucilah wajah-wajah kalian itu dengan air matamu. Jadi kalau kita ingin glowing bahasa sekarang glowing ya, dikai wedak atau dikai masker macam-macam biar wajah bercahaya, glowing, putih, wajah tok putih, tangan ireng. Berarti masker karoto, wajah tok putih, gulune ireng, lali yang gulune, atau kakinya ketok wireng, lagi ketoro ya. Nah, kalau ingin kita glowing sekujur tubuh, maka cahayailah, yakni dengan air mata. Artinya kita seringkali menangis. Begitu introspeksi terhadap amal kita yang begitu kecil dan begitu banyak dosa dan kesalahan kita, bersimpuh kita agar taubat kita diterima, diampuni dosa kita, menangis. Nah, jadi menangis dalam keadaan sendiri, munajat kepada Allah, itu menjadikan wajah kita bersinar secara lahiriah maupun batiniah kelak di hari kiamat. Makanya yang cara mudah-mudah tapi belum tentu bisa melaksanakan. Di samping glowing dunia akhirat, dan itu tidak akan dihisab nanti pada hari kiamat. Ini hadis Nabi. Tidak akan dihisab. Setelah wudu membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kalau Bilal itu malah setelah membaca surat itu dilanjutkan sholat sunnah wudu. Makanya Bilal itu bukan hanya biwari hisab, dia sandalnya sudah berada di surga. Jadi sudah DP sudah inden ya, sudah inden. Jadi ibaratnya pernah saya mau sholat sini nyuruh jamaah, kata jamaah lain, John, iki nggone Yai Jalil, katanya gitu. Luar biasa beliau ya, punya inden di sini ya. Loh iya, saya pernah ngomong gitu. Yang di belakang itu loh. Terus ditegur jamaah lain saya, jangan Ustaz, ini Yai Jalil. Luar biasa ya. Soft awal gitu ya. Karena saya istiqomahnya, kalau nggak istiqomah nggak seperti Yai Jalil ya. Bila juga begitu, istiqomah sholat sunnah wudu, Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah bahwa sandalnya sudah di surga, suara sandalnya itu sudah di surga. Coba, nggak kalah Pak Jalil ya, Gronik juga begitu. Jangan-jangan di sana sudah dikamping ya. Jangan-jangan terus saya ini dalane Yai Jalil iki ojo dilewati. Mau ora boring ini. Kecuali ada sajadahnya itu maklum, gak ada sajadahnya orang sudah paham. Ya ini luar biasa. Luar biasa. Nah, itu Bilal sholat sunnah wudu. Tapi di hadis Nabi cukup membaca inna anzalnahu 3 kali. Di samping glowing, dohir batin, itu kelak pada hari kiamat nggak dihisab. Lu coba. Jadi kalau misalnya berada di padang mahsyar, semacam punya semacam punya KTA mungkin ya. Jadi begitu malaikat mau memproses, ditunjukkan, ini loh, ahli membaca inna anzalna. Oh iya bebas, oke. Itu paling mudah kan? Loh itu kan paling mudah. Sholat tahajud, istiqomah, angel. Sholat jamaah 5 waktu, atau angel. Itu kan paling mudah. Apanya sulit?
hanya membaca inna anzalna 3 kali setelah wudu. Ya karena lupa itu. Ya karena lupa. Makanya kita semuanya itu kan sudah dijanji oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi setiap manusia itu fitrah, suci, muslim, semua di dunia ini yang terlahir di dunia adalah sudah dijanji ketika alam roh itu mukmin semuanya. Cuma ada yang ingat, ada yang lupa. Alhamdulillah kita ini golongan yang ingat. Tapi ada golongan yang lupa. Ya karena lingkungannya, fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajjusani, karena orang tua kedua anak itu Kristen, Yahudi atau Majusi, sehingga mereka memeluk selain Islam. Lah, oleh karena itulah didatangkan Rasul, tujuannya supaya sampai wahyu kepada mereka, diingatkan kembali. Sing lali-lali diingatkan kembali. Makanya orang-orang kafir itu selama mereka mendapatkan dakwah lalu kemudian enggan menerima, ya tentu disiksa itu karena kekufurannya itu, penolakannya itu. Namanya kafir itu namanya menolak. Ya sama dengan begini. Mengapa sholat jamaah di masjid ini kok hanya 3 shaf? Apa nggak ada azan? Apa nggak ada speaker? Apakah nggak sampai itu azan kepada mereka? Sampai. Tapi mereka itu enggan, nggak mau untuk datang memenuhi panggilan Allah. Atau jangan-jangan mereka lupa akan nilai keutamaan dan pahalanya, atau ingat tapi ngelali. Sama dengan ngaji ini wajib, sunnah. Sholat jamaah aja masih sunnah, lah ngaji ini kan wajib. Pertanyaannya, kenapa kok qalilun minas syakirin wa qalilun min ibadiyas syakur, golongan yang kecil ini? Kan penduduk sini banyak. Apa nggak sampai pengumuman itu? Apakah nggak sampai pemberitahuan itu? Saya yakin sampai, tapi enggan, nggak mau, berbagai macam alasan. Nah berarti kan menutup diri untuk mendapat ilmu, untuk mendapat pahala. Lah kalau kemudian merasa alat paling yang dibahas ya itu aja, kan ya gak ada bedanya dengan di zaman Nabi yang dibahas ya tentang ketuhanan. Makanya bukan karena mereka itu sama sekali lupa, ngelali. Demikian pula orang-orang kafir itu bukan karena mereka tidak tahu, apalagi di zaman now seperti sekarang, teknologi yang begitu maju, tinggal membuka di internet apa Islam, tentang keimanan dan sebagainya, pasti akan dijelaskan segamblang-gamblangnya. Jadi karena memang ingkar, karena memang ingkar. Nah termasuk seringkali disampaikan itu, termasuk ketika saya kecil sudah dengar itu, bahwa keutamaan setelah wudhu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jenengan dengar nggak? Dengar kan? Dengar. Loh. Tapi kan lupa kadang lupa. Makanya dengan ngaji seperti ini kan teringat kembali. Nah, diingatkan dan ingat kembali, biar nggak lali terus. Kan itu mudah diamalkan, tapi luar biasa kemuliaan dan keutamaannya. Gak main-main loh, tidak akan dihisab.
Mengapa ada yang mudah, pilih yang sulit? Yang kedua, cucilah lisan kalian dengan mengingat Allah. Zikir itu kan mengingat. Jadi mengingat Allah ya bisa dengan berbagai macam bacaan-bacaan. Zikir kan banyak, ada tasbih subhanallah, ada takbir apa? Allahu Akbar, ada hamdalah, alhamdulillah, ada hauqala, la haula wala quwata illa, ada istighfar. Jadi kan banyak kan? Jadi coba mulai pagi tadi hingga sekarang jenengan ingat-ingat apa yang telah diingat selain zikir. Misalnya, oh ini Jumat nanti Jumatan. Nah ingatkan kita, ini Jumat ya, nanti Ustaz Lutfi itu pengajian, kan ingat. Jadi banyak kan. Lah seperti itu kita selalu mengingat Allah. Ketika kita ingat Allah, hati dan lisan ini lalu kemudian bergerak untuk memuji Allah dengan bacaan subhanallah. Kalau subhanallah itu maha suci Allah dari cacat, dari anak, dari kekurangan, dari lemah, dari ketidakberdayaan, macam-macam. Nah itu mengingat Allah dengan memuji berbagai macam pujian itu menjadikan bersihnya lisan kita. Jadi lisan kita bersih bukan hanya siwakan tok, ya. Bukan hanya digosok gigi saja, berkumur saja, tapi suci secara lahir batin itu zikir, ya, zikir. Cucilah hati kalian dengan rasa khauf, takut kepada Allah, ya, takwa itu. Jadi kalau hati kita ingin bersih suci, hendaknya kita selalu diliputi dengan rasa takwa kepada Allah. Lalu yang keempat, cucilah semua dosa kalian dengan taubat. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Dosa itu pun juga ada obatnya. Obatnya dosa taubat, istighfar, ya. Dan ahli fikih mengatakan dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang terkait hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ya dengan taubat itu, dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah dosa yang kaitannya hubungannya dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia, sehingga itu harus minta ridho halalnya orang yang pernah disakiti ataupun yang didolimi. Saya kira itu dulu. Monggo saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau nggak ada nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Yang di halaman 213 itu dari hadis Abu Hurairah. Jadi penjelasan berapa? 213. 213. Oh 13. Iya. Jadi hadis apa Abu Hurairah. Jadi kan orang meninggal itu sering kita dengar ada 4 perkara yang dibawa. Ini kan pas disebutkan ada umur, tubuh, ilmu, dan harta. Iya. Itu orang meninggal dibawanya itu bawaan. Jadi dia nggak bawa apa-apa. Harta itu maksudnya sudah. Iya. Ilmu macam-macam. Pertanyaannya khususnya di nomor 3. Ilmu ini ilmu yang bagaimana? Karena dikatakan orang punya jabatan profesor yang tertinggi itu belum tentu juga bisa mengaji. Yeah. Yang pertama, yang kedua, di masyarakat Indonesia itu masih banyak yang bertamu, baik yang mengaji maupun di dunia. Yeah. Jadi untuk yang kategori yang seperti itu dari mana?
Yang pertama. Yang kedua, ilmu itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Lalu selanjutnya yang ketiga, di sini disebutkan pada suatu tertentu orang tersebut ingat, ya, mungkin dari usia sekolah sampai dia menjelang tua atau pensiun atau bagaimana atau sebaliknya, tiba-tiba depresi hingga lupa semuanya, daya ingatnya lupa. Nah itu yang dihitung, yang dihisap itu yang mana? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa, sangat-sangat baik. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya seringkali Nabi itu mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Jadi sifatnya mencari ilmu itu wajib. Di hadis itu tidak diperinci apakah ilmu agama ataukah ilmu umum. Yang namanya ilmu itu ya meliputi semua bidang, karena ilmu adalah hakikatnya milik Allah. Makanya tidak heran di zaman kemasan Islam dulu itu para ulama tidak hanya memahami tentang ilmu agama, ilmu fikih, tafsir, hadis, tapi juga di bidang-bidang lain. Contohnya seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, ya. Juga termasuk Al-Farabi, termasuk Imam Ghazali pada ilmu filsafat dan begitu seterusnya. Sehingga ilmu itu tentunya diamalkan biar menjadi maslahat untuk diri dan orang lain. Makanya seperti ini. Ini kan karena ilmu. Kita ngaji ada lampu. Dulu kan nggak ada ini. Dulu di zaman Nabi oblik. Ini speaker. Dulu di zaman Nabi ya kalau ingin keras ke belakang ya ngotot. Sekarang saya nggak begitu ngotot. Suara itu bisa terdengar sampai ke belakang ibu-ibu sana. Ini kan ilmu. Andai kata ini yang menciptakan orang mukmin, ya tentu pahalanya terus mengalir. Termasuk amal yang terus mengalir ini. Makanya orang Islam dituntut untuk mengamalkan ilmu biar maslahah, lalu kemudian dengan ilmu itu mengalir terus pahalanya hingga yaumul qiyamah. Nah cuma ada yang ilmu itu secara fardu kifayah dipelajari, ada yang fardu ain dipelajarinya. Contoh misalnya tentang ilmu wudhu. Wudhu itu kan syarat sahnya sholat. Sehingga kalau wudhunya nggak baik, sholatnya nggak akan diterima. Sehingga ilmu mempelajari wudhu wajib. Sholat itu wajib. Al-amal bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah, mardudat. Maka dengan begitu mempelajari ilmunya sholat wajib. Demikian pula mempelajari ilmunya zakat wajib, karena zakat wajib. Haji wajib, maka mempelajari ilmunya haji wajib. Tapi ada yang tidak dituntut secara fardu ain. Contoh ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan begitu seterusnya. Itu ilmu Allah yang harus dimiliki oleh orang Islam. Tapi tidak semua orang kampung jadi dokter kabeh. Tidak dituntut. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi hendaknya di antara salah satu di antara mereka saja. Jadi kalau satu kampung ada beberapa itu sudah luar biasa. Enggak kemudian wabe dari dokter, wabe dari ahli ekonomi yang tidak. Tapi kalau semua ahli memahami ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, wajib fardu ain. Lalu yang terakhir apa?
Oh iya, kalau misalnya orang itu gila lah ya, gila, stres lalu lupa ingatan, maka semenjak dia lupa ingatan itu nggak dihisab lagi. Kapan dimulainya? Kan dihisab itu sesuai kemukalafan seseorang di saat balik. Jadi kalau sudah balik usia 15 tahun itu standar umur. Kalau tanda-tanda misalnya belum usia 15 tapi sudah haid bagi perempuan, sudah keluar sperma, mimpi, basah bagi laki-laki, usianya masih 11, ya udah berarti mukallaf, dia balik. Lah semenjak itu dia dibebani hukum syar'i, wajib menjalankan perintah Allah. Kalau ditinggal dia berdosa, dan wajib meninggalkan larangan Allah. Kalau dilanggar dia juga berdosa. Makanya semenjak kapan dihisab? Ya semenjak dia mukallaf, balik itu. Lalu kapan tidak dihisab alias putus? Manakala kapan dia stres, kapan dia gila. Misalnya gilanya usia 25 tahun, berarti cuma berapa tahun? 10 tahun berarti kan? Hisabnya 10 tahun ini. Kalau misalnya stresnya itu ketika pensiunan 60, ya tinggal dihisabnya ya usia balik sampai 60, selebihnya ya tidak. Selebihnya ya tidak. Ya contoh seperti itu. Tapi kalau orang itu mukmin itu beda lagi. 60 tahun dia kafir. Di ujung usia dia tua, di masa tua, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosa yang lalu dia gak dihisab. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Itu kan luar biasanya Allah ya. Jadi dosa-dosa kemusyrikan, kekufuran yang pernah seseorang itu dia lakukan otomatis hilang sudah. Makanya menjadi sebuah pertanyaan, kok begitu mudah mengkafirkan orang, begitu mudah mensyirikkan orang. Lah wong orang kafir saja sekian tahun langsung musnah dosa-dosanya. Lah wong ini loh, setiap hari ketika orang itu sholat pasti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kok mudahnya kadang orang lain mengkafir-kafirkan. Makanya dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah, orang yang mengkafirkan orang muslim sesungguhnya kafir itu kembali pada dirinya. Sama dengan al-qatil wa maqtul finnar, orang Islam saling bunuh-membunuh, keduanya kan neraka. Lalu sahabat bertanya, lah kalau yang dibunuh wajar ya Rasul? Yang membunuh loh wajar. Lah yang dibunuh kenapa juga masuk neraka? Ya karena kalau nggak dibunuh kan dia akan membunuh. Kan begitu. Nah makanya al-qatil wa maqtul finnar. Jadi orang Islam itu tak boleh bertikai kemudian saling membunuh satu dengan yang lain, termasuk mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya orang secara logika bahwa kafir saja langsung dosanya hapus kok. Nah itu tiap hari dia sholat. Makanya secara hukum fikih, orang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak mengerjakan perintah ataupun selalu melanggar larangan Allah, selagi tidak menunjukkan akan kekufurannya, dia kalau mati kewajiban kita tetap memproses mensolatinya. Ini perintah Nabi, hadis sahih. Selama seseorang itu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak pernah menunjukkan kekafiran, contohnya begini, sampai jadi orang Islam kok sembahyang itu, males saja, males. Nah berarti kan dia fasik namanya, fasik, bukan kafir, fasik itu namanya. Ramadan sampai tak gelem poso itu, kamu buat apa? Kamu buat apa?
Beda kalau menunjukkan kekafiran. Misalnya, kenapa sampai nggak sholat? Lu apa sholat? Wong sholat itu bukan perintah. Katanya begitu. Mengapa sampai nggak puasa? Untuk apa puasa? Puasa itu nggak wajib. Nah, kalau berkeyakinan seperti itu, dia kafir. Maka kalau sudah menunjukkan kekafiran, tidak wajib kalau dia mati kita sholat, tidak wajib. Tapi selama tidak menunjukkan kekufuran, kita wajib kok mensolati mereka. Bagaimanapun tetap Islam itu. Ngaso kak sembahyang nggak poso Islam. Lah poso terus wajib tahlilan di wara kafir syirik ya aneh sih. Aneh kan? Rokok aneh kan? Aneh. Makanya jangan mudah mengkafirkan, meneraka-nerakakan orang, sesungguhnya kembali pada diri kita. Saya kira itu karena sudah Isya, nanti pertanyaannya di minggu yang akan datang. Saya kira ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la